Menepis isu BPBD Kota Ambon, pastikan tak ada tsunami. Adanya sosialisasi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon dalam bentuk himbauan dan panduan bagaimana tata cara menyikapi keadaan darurat atau genting ketika menghadapi bencana alam melalui sarana lampu lalu lintas tidak perlu disikapi oleh masyarakat Kota Ambon dengan kepanikan. Demikian disampaikan Kepala BPBD Kota Ambon, Denny Pais. Denny Pais menjelaskan himbauan tersebut merupakan bagian dari upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan pihaknya kepada masyarakat luas di Kota Ambon dengan maksud kian menambah pemahaman mereka dalam bersikap dan bertindak ketika situasi memang tidak memadai atau darurat. Pais menegaskan, jika ada isu-isu bahwa akan ada tsunami di pesisir Pulau Ambon, maka itu hanyalah hoax atau berita tidak benar sama sekali. Sebab munculnya gelombang tsunami memiliki tanda-tanda awal berupa goncangan hebat akibat gempa dan bukan gempa yang berskala kecil. Diharapkan masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu takut dengan adanya isu-isu tsunami. Memang informasi-informasi tentang tsunami itu perlu kita sampaikan seperti itu. Jadi kalau ada gempa bumi itu baru bisa terjadi tsunami. Tapi gempa bumi yang durasinya cuma hanya skalanya 2, 3, itu tidak. Kalau sampai terjadi gempa bumi yang cukup yang bisa mengakibatkan korban, itu gempa bumi yang skalanya mungkin 6, 7, 8 dan sebagainya, itu gempa bumi yang cukup bisa mengakibatkan korban. Tapi yang terkait dengan informasi-informasi yang kami sampaikan di lampu-lampu merah itu adalah himbauan kepada masyarakat supaya masyarakat lebih mengenal, lebih tanggap ketika ada bencana seperti tsunami, apa yang harus masyarakat lakukan. Terkait hal serupa, Kepala Seksi Konservasi BMKG Kota Ambon Lutfi menjelaskan sikap tanggap bencana yang sejauh ini dilakoni masyarakat Maluku ataupun Kota Ambon dengan tiba-tiba langsung mengungsi meninggalkan rumah mereka sebenarnya cukup baik, namun salah dalam penempatannya. Menurut Lutfi, ada 3 tahap tanggap yang mesti dikenal baik atau dipahami masyarakat mengenai tsunami, yakni tanggap gempa bumi, tanggap peringatan, dan tanggap evakuasi. Dikatakan, apabila masyarakat merasakan adanya goncangan hebat atau kuat yang berskala signifikan akibat gempa dalam berdurasi atau waktu yang cukup lama, maka baru bisa dikategorikan dalam warning awal kemungkinan terjadi tsunami. Nah, dari kami imbaukan bahwa ada 3 tanggap bencana yang perlu dikategorikan bersama, bahwa yang pertama adalah tanggap gempa bumi, kemudian tanggap peringatan, dan tanggap evakuasi. Nah, tanggap gempa bumi di sini masyarakat sepertinya harusnya tahu bahwa itu merupakan warning awal sebenarnya ketika merasakan gempa bumi yang cukup kuat, signifikan, yang durasinya cukup lama seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah warning kalau gempa bumi kemungkinan akan terjadinya tsunami. Nah, kemudian nanti akan diikuti dengan peringatan. Nah, tanggap peringatan di sini yang mungkin masyarakat Maluku atau Kota Ambon khususnya bisa memperoleh dari instansi-instansi terkait. Jadi ketika ada peringatan gempa bumi berpotensi tsunami dengan skala tsunami-nya misalnya skala awas ataupun siaga, nah itu bisa melakukan evakuasi dengan kita namakan dengan tanggap evakuasi seperti itu. Nah, jadi tanggap bencana itu memang perlu seperti itu. Lutfi menuturkan konsolidasi, sosialisasi, dan edukasi tanggap darurat bencana memang sangat penting dilakukan pada semua jenjang atau lapisan masyarakat secara terus-menerus agar dipahami benar oleh setiap individu. Dia menambahkan mengenai gempa bumi, pihaknya selalu memberikan informasi terkini kepada publik jika terjadi gempa di Kota Ambon atau Maluku.